Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada seminar orientasi pengenalan nilai dan etika untuk P3K di SMP 16 Surakarta. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu DRA Sri Mulyani Dwi Hastuti MPD sebagai mentor. Yang terhormat Ibu Nani Muslimah sebagai perwakilan dari kepegawaian. Dan yang terhormat Bapak Widi Christian Widiantoro sebagai perwakilan dari kurikulum. Dan teman-teman seperjuangan Ibu Indri, Ibu Uswah, dan juga Bapak Husain. Pada kesempatan hari ini, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan paparan materi seminar yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Anung. Kepada Bapak Rahmat, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Anda Sri Mulyani Dwi Hastuti MPD. Yang kami hormati Bapak Christian Widiantoro, PWK Kurikulum. Kemudian yang kami hormati Ibu Nani Muslimah selaku Kepegawaian SMP Negeri 16 Kota Surakarta. Dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan P3K SMP Negeri 16 Kota Surakarta. Baik, untuk hari ini saya sedikit mohon izin untuk menyampaikan paparan seminar laporan hasil orientasi pengenalan nilai etika di instansi pemerintah Kota Surakarta. Yang saya ambil yaitu penerapan problem based learning terintegrasi kuisis untuk memberdayakan kemampuan berpikir kritis murid SMP Negeri 16 Kota Surakarta pada materi dampak sosial informatika. Selanjutnya. Baik, untuk latar belakang orientasi ini. Di orientasi ini pentingnya orientasi menurut tujuan negara Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia yaitu melindungi rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan dan ketertiban dunia. Untuk itu, ASN termasuk P3K berperan penting dalam mewujudkan tujuan tersebut, yaitu harus profesional, bebas dari KKN, dan menjunjung tinggi nilai berakhlak. Untuk itu, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta ini sangat penting sekali, yaitu bertujuan untuk yang pertama dapat meningkatkan kualitas P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta sendiri, kemudian mengenalkan tugas, fungsi, dan pokok dan sistem kepegawaian, kemudian membekali P3K dengan nilai-nilai ASN yang berakhlak dan beretika. Kemudian nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Di pemerintah Kota Surakarta sendiri memiliki visi dan misi mewujudkan Surakarta yang sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk itu, meningkatnya kualitas kesehatan itu sangat diperlukan sekali. Kemudian untuk menjunjung tinggi pertumbuhan ekonomi dan yang adaptif itu juga sangat penting. Kemudian mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang nyaman dan berkelanjutan. Serta itu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan warga yang berkeadilan, sehingga nanti akan tercipta Surakarta yang sebagai kota budaya yang modern, tangguh, dan sejahtera. Kemudian untuk visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Surakarta sendiri yang dipimpin oleh Bu Dian Reneta, mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Paripurna di sini yaitu sempurna, lengkap. Kemudian memiliki misi meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Kemudian yang kedua, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan, sehingga nanti akan tercipta pendidikan yang bermutu untuk masa depan Kota Surakarta. Profilingnya dulu ya. SMP Negeri 16 Kota Surakarta merupakan SMP yang terletak di tengah kota, yang merupakan padat penduduk, yang memiliki keberagaman
keluarga, ada yang keluarga kebanyakan dari keluarga yang buruh, kemudian keluarga pedagang dan lain sebagainya, memiliki visi dan misi. Yang pertama, terwujudnya murid yang religius, berkarakter, kompetitif, berliterasi dan bernumerasi tinggi, dan berbudaya lingkungan. Untuk itu, mewujudkan visi tersebut, SMP Negeri 16 Kota Surakarta memiliki misi untuk yang pertama, meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama. Kemudian mengembangkan sikap jujur, rendah hati, dan berperilaku sopan dan hormat. Dan yang ketiga, memiliki kemampuan berliterasi agar murid menjadi pembelajar yang sepanjang hayat. Kemudian misi yang selanjutnya yaitu meningkatkan kemampuan bernumerasi agar murid dapat berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Dan di sini nanti akan saya singgung sedikit tentang misi yang keempat, yaitu berpikir kritis tersebut. Kemudian tugas dan fungsi dari saya sendiri sebagai guru TIK, yaitu yang pertama, memiliki tugas pokok sebagai untuk merencanakan pembelajaran yang inovatif. Jadi mewujudkan pembelajaran yang memiliki inovatif, visioner, sehingga kita dapat membelajarkan tidak hanya berpusat pada guru saja, tapi juga berpusat pada peserta didik. Kemudian melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, kemudian yang utama meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi. Untuk itu, fungsi kita, terutama saya sebagai guru TIK, yaitu untuk salah satunya yaitu menyusun alat ukur soal yang menguji kemampuan berpikir kritis. Dan di sini nanti saya akan mengangkat tema itu juga. Kemudian di bab 4, rencana hasil kerja P3K, isu kritis yang saya angkat yaitu berkaitan dengan tantangan berpikir kritis di era digital sekarang ini. Sekarang ini merupakan era globalisasi yang sangat signifikan sekali perkembangan digital, terutama dalam menghadapi tantangan abad 21 ini. Siswa harus kita bekali dengan kemampuan 6C. Yang pertama ada curiosity, kemudian critical thinking, creativity, kolaboratif. Salah satunya yaitu yang paling penting yaitu kritis. Kemampuan berpikir kritis yang menurut rapor pendidikan di SMP 16 Kota Surakarta sendiri termasuk dalam kategori yang menurun, terutama di tahun 2025 ini, yang mengalami penurunan sebesar 0,55 poin dibandingkan tahun sebelumnya, sebesar 55,57. Sehingga kita perlu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa tersebut, sehingga kita angkat sebagai tema untuk orientasi pengenalan P3K untuk saya sendiri. Kemudian observasi yang sudah saya lakukan, observasi di kelas selama kurang lebih 1 tahun ini, murid cenderung pasif dalam pembelajaran, kemudian kurang mampu menganalisis permasalahan yang kompleks, jadi baru bisa menganalisis permasalahan yang sederhana. Siswa cenderung cuma memberikan klaim saja tanpa evidence dan reasoning dalam penyampaian argumentasi murid-murid kita. Kemudian di observasi lain, pembelajaran belum memanfaatkan media digital secara optimal. Nah, di sini nanti saya akan mengangkat media digital Quizzes sebagai salah satu media digital yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa. Akar masalah. Oh iya, itu dong ya. Kemudian kita dapatkan akar masalah. Yang pertama, model pembelajaran yang kurang melibatkan murid secara aktif. Kemudian belum optimalnya penggunaan media digital sebagai alat bantu. Nah, di sini nanti Quizzes tidak hanya sebagai alat bantu untuk mengukur kemampuan berpikir kritis saja, tetapi juga untuk terintegrasi dalam sintak problem based learning nantinya. Sehingga di dalam sintaknya nanti juga akan terintegrasi dalam sintak PBL-nya nanti. Kemudian inovasi solusi pembelajaran yang saya angkat yaitu PBL terintegrasi Quizzes, sehingga nanti
dapatkan gagasan inovatif pembelajaran yang saya angkat penerapan problem based learning di sini sebagai model pembelajaran, dan nanti adanya sintak-sintak yang bisa dilakukan dalam pembelajaran. Kemudian yang terintegrasi kuisis untuk memberdayakan kemampuan berpikir kritis murid SMP Negeri 16 Kota Surakarta pada materi dampak sosial informatika. Kemudian rencana kerja dan hasil jangka pendek yang nantinya saya akan rencanakan dan saya akan laksanakan. Yang pertama itu berkaitan dengan sintak problem based learning sendiri, ada 5. Orientasi terhadap masalah, mengorganisasi murid, membimbing pendidikan, mengembangkan, menyajikan hasil karya, dan yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi nanti tahapan terutama yang pertama tadi nanti orientasi terhadap masalah, kurang lebihnya ini saya cuplikan sedikit untuk tahapan kegiatannya. Di tahap sintak yang pertama nanti guru memulai pembelajaran dengan video singkat tentang fenomena hoax dan cyberbullying. Ini contoh materinya ini nanti. Kemudian guru mengajukan pertanyaan pemantik. Di sini nanti bisa menggunakan pretest di kuisis. Contohnya dengan mengajukan pertanyaan mengapa perkembangan teknologi dapat menimbulkan masalah sosial. Nah, di sini nanti hasilnya, outputnya, murid memahami konteks masalah dan tertarik untuk mempelajari materi ini. Sehingga nanti hasil pretest sebagai data diagnostik awal. Kemudian kontribusi terhadap misi di sintak pertama ini nanti akan dapat meningkatkan literasi, terutama tadi di dalam visi SMP Negeri 16 Kota Surakarta. Kemudian misi 3 dan 4. Misi 3 memotivasi murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi tercantum di dalam misi kita ya. Kemudian misi yang keempat menumbuhkan pemikiran kritis yang saya angkat tadi. Kemudian sintak yang kedua mengorganisasi murid. Nah, di sini nanti tahapan kegiatan guru membagi murid di dalam kelompok kecil. Masing-masing memilih satu jenis dampak sosial informatika. Contohnya berita hoax, kemudian ada berita tentang cyberbullying, kemudian ada juga privasi dalam berinternet dan lain sebagainya. Nanti ada beberapa masalah dan akan dibagikan ke kelompok-kelompok kecil tersebut. Kemudian guru menyediakan template kuisis untuk digunakan kelompok membuat soal sendiri berdasarkan kajian masalah. Jadi di sini nanti siswa diberikan kesempatan untuk membuat suatu pertanyaan, kemudian nanti akan dikerjakan kelompok yang lain, kurang lebihnya seperti itu. Dengan kuisis, dituliskan di kuisis, kemudian hasil outputnya terbentuk kelompok kerja. Kemudian masing-masing kelompok memiliki fokus masalah yang akan dikaji sendiri-sendiri. Kemudian kontribusi terhadap visi dan misi, terutama misi yang keempat, kolaboratif dan komunikatif. Kemudian visi 2, menumbuhkan sikap rasa hormat dalam kerjasama tim. Dan visinya mewujudkan karakter dan kompetensi digital, terutama di visi misi SMP Negeri 16. Kemudian sintak yang ketiga, membimbing penyelidikan, baik individu maupun kelompok. Jadi nanti saya berencana untuk melaksanakan tahapan kegiatan, murid mencari informasi dari sumber yang relevan. Jadi sini sumbernya harus valid, tidak menggunakan berita yang hoax atau website yang kurang kredibel. Jadi nanti saya akan membimbing untuk mencari website yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kredibel. Kemudian guru mengarahkan validitas sumber dan etika digital tadi. Kemudian kelompok mulai menyusun soal kuisis berdasarkan hasil temuannya masing-masing. Jadi nanti akan dari berita, siswa dalam kelompok akan membuat pertanyaan yang kritis untuk nanti dituliskan di kuisis yang akan dikerjakan kelompok yang lain. Kemudian outputnya murid memperoleh dan menganalisis data. Setiap kelompok menyusun kurang lebih 5-10 soal kuisis berbasis kasus nyata dari
kasusnya harus faktual, tidak berita yang imajiner atau yang dibuat-buat. Kemudian sintak yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, di sini nanti setiap kelompok mempresentasikan analisis masalah dan solusi dalam bentuk presentasi interaktif, baik slide, kemudian video pendek atau poster digital. Jadi sini siswa diberikan kebebasan untuk memilih dalam kelompok bisa menggunakan slide, PowerPoint, atau dengan video pendek atau poster digital. Kemudian di sesi ini, di sintak ini, siswa diberikan quizzes challenge session. Jadi nanti setiap kelompok akan mengerjakan soal dari kelompok yang lain. Jadi nanti ada kompetisi. Di sini outputnya berupa karya digital dan kuis yang interaktif yang telah disusun per kelompok. Dan diskusi pembelajaran yang lintas kelompok. Jadi antar kelompok ada diskusi. Kemudian kontribusi terhadap visi dan misi. Visi dan misi terutama di kompetitif, komunikatif, dan berkarakter. Sehingga nanti akan mengembangkan komunikasi kolaboratif sesuai dengan misi yang keempat. Kemudian peduli pada lingkungan digital. Ini yang misi yang kelima. Kemudian beranjak ke sintak yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini tahapan kegiatan yang akan saya lakukan yaitu guru memfasilitasi melalui pertanyaan terbuka dan kuis evaluatif menggunakan quizzes. Di sini nanti akan sebagai post-test untuk mengukur kemampuan berpikir kritis setiap siswa. Jadi tidak hanya per kelompok dalam diskusi tadi, tetapi juga dinilai dalam setiap siswa, jadi individu. Kemudian murid mengisi form refleksi tentang apa yang dipelajari dan kontribusi apa yang sudah diberikan ke dalam tim. Apakah cuma mengerjakan 3 soal, mengusulkan 2 soal atau lain sebagainya, atau bahkan tidak mengusulkan sama sekali, nanti bisa dilihat di sini. Kemudian ada insight pribadi setiap individu. Kemudian outputnya data post-test dan form reflektif. Di sini nanti akan dilihat peningkatan skor sebagai indikator peningkatan pemahaman dari berpikir kritis. Jadi nanti dari awal tadi pre-test dan post-test nanti hasilnya bagaimana, apakah ada peningkatan. Sudah ada peningkatan bisa dilihat di sintak yang kelima ini. Next. Kemudian rencana hasil menengah. Di sini menengah saya mengambil dalam jangka 3 tahun, karena nanti kalau 5 tahun itu mungkin rencana kerja jangka panjang ya. Kemudian yang menengah dari tahun pertama 2025 sekarang ini, kegiatannya yaitu pelatihan guru tentang model PBL dan pemanfaatan quizzes. Kemudian implementasi awal PBL quizzes pada materi dampak sosial informatika dengan guru mata pelajaran informatika terlebih dahulu. Kemudian outputnya, guru mengawasi penerapan PBL dan quizzes terlaksana 1 siklus pembelajaran PBL, atau bahkan nanti beberapa siklus, bisa 2 atau 3, biar datanya lebih valid. Kemudian kontribusi terhadap visi, mewujudkan murid yang kompetitif dan berliterasi tinggi. Kemudian yang tahun kedua, 2026, saya akan merencanakan yang pertama, penerapan PBL quizzes diperluas ke mata pelajaran yang lain, misalnya IPS, PKN, atau dan lain sebagainya. Atau bahkan mungkin di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk mengembangkan literasi atau sebagaimana nantinya bisa dikembangkan di situ. Kemudian pengembangan bank soal quizzes berbasis PBL. Ini nanti setiap mata pelajaran mempunyai bank soal yang ada di dalam quizzes untuk digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur kemampuan berpikir kritis setiap mata pelajaran. Kemudian output hasilnya, integrasi PBL quizzes di berbagai mata pelajaran, kemudian bank soal kolaboratif berbasis proyek sosial. Kemudian di tahun kedua, 2027, nanti saya akan mengevaluasi dan mempublikasi hasil penerapan PBL di tingkat sekolah, atau mungkin bisa ke tingkat MGMP. Kemudian aksi nyata murid untuk melakukan kampanye digital bijak berinformatika. Jadi di sini nanti akan didapatkan output atau hasil, yaitu laporan best
praktis, kegiatan literasi digital dan aksi sosial murid di media sekolah atau bahkan di media sosial, di media massa. Kemudian dokumentasi kegiatan mentoring dengan mentor di kepala sekolah, kemudian dengan kurikulum, dengan buhar, beberapa pertemuan karena bersangkutan dengan kemampuan berpikir kritis dan model pembelajaran, kemudian mentoring dengan kepegawaian, kemudian mengajak kesimpulan dan saran. Ini bab 5 ya, mohon maaf. Kesimpulannya, orientasi P3K di sini memberikan pemahaman yang mendalam tentang nilai dasar ASN berakhlak dan etika kerja. Kemudian sehingga akan menumbuhkan profesional berintegrasi, beretika, khususnya di bidang pendidikan, terutama kita sebagai guru. Kemudian kesimpulan yang ketiga, penerapan problem-based learning terintegrasi kuisis adalah wujud nyata inovatif yang bisa saya berikan untuk memberdayakan kemampuan berpikir kritis murid yang selaras dengan pelayanan publik inovatif tadi sesuai dengan visi dan misi Kota Surakarta dan Dinas Pendidikan dan SMP Negeri 16 Kota Surakarta, sehingga nanti akan didapatkan pelayanan publik inovatif sesuai dengan kebutuhan murid di era digital sekarang ini. Kemudian untuk sarannya bagi P3K, terutama kita sendiri, harus terus mengimplementasikan nilai dasar ASN dan etika kerja dalam setiap tugas kita. Kemudian bagi Dinas Pendidikan Kota Surakarta, untuk memberikan dukungan berkelanjutan melalui pelatihan, pembimbingan, dan fasilitas kepada P3K nantinya. Kemudian bagi sekolah, dorong budaya pembelajaran aktif dan kreatif yang berplatform digital seperti Quizzes ini untuk meningkatkan berpikir kritis dan karakter siswa. Kemudian seluruh P3K untuk mewujudkan profesionalisme, integritas, dan komitmen dalam pelayanan publik untuk generasi penerus bangsa yang cerdas, berakhlak, dan berdaya saing tinggi untuk menghadapi era digital globalisasi sekarang ini. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu. Baik, itu tadi pemaparan materi seminar dari Bapak Rahmat. Kita berikan aplaus terlebih dahulu. Mungkin ada masukan atau saran dari Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Kita bicara. Terima kasih atas pemaparan dari Mas Ahmad. Saya kira pemberian digital platform kepada siswa itu sangat menarik sekali. Apalagi tadi tahun pertama itu ada pembelajaran terlebih dahulu kepada Bapak Ibu. Memang benar sekali kalau tentang bab digital kepada siswa yang diutamakan pembelajaran terlebih dahulu. Tapi seperti yang kita tahu, pembelajaran digital ke siswa akan sangat sulit dilakukan kalau tidak adanya media atau alat-alat yang memadai. Kita sudah tahu sendiri media peralatan di sekolah kita di SD 16 juga tidak selengkap atau selengkap yang lainnya. Salah satu solusinya adalah memberikan atau izin kepada siswa untuk membawa alat digital mereka, yaitu berupa iPad ke sekolah. Akan tetapi suatu saat seperti yang sudah kita tahu, dengan memberikan izin kepada siswa membawa HP ke sekolah, itu juga akan memberikan dampak yang tidak hanya positif, banyak dampak negatifnya. Maka dari itu akan angka banyak bila Mas Rahmat memberikan platform digital ke kelas-kelas itu memberikan juga solusi bagaimana agar siswa suatu saat nanti kalau dengan bisa melakukan ini bisa memberikan jalan biar siswa bisa membawa HP mereka, tapi juga bisa memberikan yang aman, yang bisa untuk belajar yang efektif dan seperti itu. Terima kasih, Mas. Itu saran dari saya. Yeah. Terima kasih. Terima kasih.
Baik, itu tadi saran yang disampaikan oleh Pak Widi terhadap Pak Rahmat yang sudah memaparkan materi. Semoga dapat menjadi masukan yang positif kepada Pak Rahmat untuk kedepannya. Baiklah, karena seminar sudah selesai, maka kita tutup acara seminar pada hari ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.